Kayak kriminal aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi ya di channelnya Abang Nuha. Asik. Ya jadi hari ini karena gue lagi sendirian di rumah gitu, terus gue mau makan. Kemarin sih sempet ditinggalin banyak sayur gitu ya. Cuman kita harus bisa ngolah sendiri guys. Jangan kita berharap sama orang lain. Nice. Ya jadi hari ini gue sih pengennya masak tapi sambil ada perbincangan sedikit-sedikit lah gitu. Good idea. Gua mau ngecek di kulkas dulu ya. Oke, ada telur. Kita hari ini kayaknya mau numis sayur. Di sini ada kangkung, ada jagung. Ini jagung muda nih, ada 4. Kayaknya jagung aja deh. Kayak jagung aja deh, ditumis aja kali. Nah, terus ada telur pakai lah biar enak kali ya. Namanya juga cowok. Jadi seperti biasa ya, kalau misalnya lanang kalau masak itu pasti dah resepnya cuma sekali pakai. Oke, tadi udah ada jagung, udah ada telur. Terus kita mau cek lagi. Kayaknya kalau pakai protein enak juga nih. Kita pakai ada ayam juga di sini ditinggalin. Terus habis itu di sini ada cabe. Oh iya, buat iris-irisan cabe enak kali ya. Cabenya 3 aja. Karena kan buat tumis ini kan jangan pedes-pedes. Jadi masak itu simple banget guys. Asli. Lu masak itu simple banget. Ya. Yang penting itu jadi soal rasa mah belakangan. Show me. Oke. Jadi kali ini gue mau masak tumis jagung. Tapi jagung yang kecil begini nih. Ini kayaknya jagung nih kalau nggak salah nih ya. Oke, jadi nanti kita bakal masak-masaknya di sini ya. Nanti kita bakal ngiris-ngiris dari bawang merah, bawang putih. Di sini ada dada ayam ya di sini. Terus juga ini ngapain lagi? Maklum lah ya, biasanya anak kosan begini emang berantakan. Kagak sempet kepegang. Di sinilah. Nah, ini ada simple dong, coy. Simple. Nih. Nah, sekarang kita bakal coba iris-iris dulu lah. Oh iya guys, sekarang tuh lagi rame banget ya tentang konfliknya Israel sama Iran gitu. Kalian kalau misalnya mau meneliti itu, terus itu kejadian gara-gara apa, kan banyak tuh lagi rame tuh ya konflik tentang Iran sama Israel tuh. Ya sebenarnya itu penting gak sih informasinya buat kita gitu ya? Penting juga, soalnya kan Iran itu dia mengebom Israel. Ya, cuman gua nggak mau ngomong itu lebih jauh karena gua sendiri belum ngecek itu sih. Cuman yang berdebat tentang itu banyak. Yang penting itu urusan kita nih, mahasiswa. Mahasiswa kalian pada belajar. Kita semua nih belajar. Yang penting itu. Jadi gua tuh punya guru ya. Waktu itu ada tuh temen gua tuh, dia nanya ke guru tentang soal-soal yang gak berkaitan sama pembahasan yang lagi kita bahas lah, kan kagak jelas ya. Terus tahu gak apa yang dikasih tahu sama guru gua? Guru gua tuh nggak menjawab pertanyaannya sama sekali, tapi dia astagfirullahaladzim, dia lagi. Beliau, guru gua, itu malah bilang begini, "Hey, rukun wudhu ada berapa?" Kagak tahu. Wah, itu lebih penting dari kamu daripada kamu harus mengetahui urusan itu. Jadi kayak intinya itu kamu tuh belajar dulu. Soal-soal itu nanti belakangan gitu. Jangan sampai kita sibuk bahas sesuatu semuanya yang viral, tapi kitanya lupa belajar gitu. Kita tuh jaga lisan, jaga apa. Ini nggak apa-apa kan motongnya kayak begini. Ini bawang gede banget lagi. Biasanya kagak segini kan. Ya ini mah kayak bawang India ini. Kayak bawang India. Lama-lama gue tinggal di India juga nih. Ini bawangnya gede banget semuanya. Apa setengah aja kali ya? Semuanya aja lah. Nanggung banget. Nah jadi kan ada juga tuh kan. Kenapa sih orang yang suka wibu itu suka anime kan dibilangnya wibu ya, dibilangnya bau bawang gitu. Gue sebenarnya bau bawang enak aja sih. Bau bawang tuh sebenarnya enak menurut gue. Nah, cuman lu kalau misalnya mau bener-bener tahu bau bawang itu kayak gimana, itu bawang bombay cuy. Lu bawang bombay, lu jangan ditaruh kulkas, lu kupas tuh, lu potong setengah, habis itu lu taruh di ruangan tertutup. Itu baunya masya Allah. Karena gue tuh pernah ya di situ. Jadi rumah gue itu kan emang agak kecil ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngentut, itu kayaknya serumah kecium semua. Serumah tuh kecium semua. Hold your breath. Oh my breath. Karena kecilnya, cuman ya bukan berarti kita nggak bersyukur. Bukan. Maksudnya bawang itu baunya ternyata begitu ya. Gue jadi paham kenapa orang dinamainya bau bawang. Tapi gue belum pernah nemuin sih orang wibu terus dia bau bawang. Mungkin karena gue kurang bergaul kali ya sama wibu ya.
Gue jarang sih ketemu sama orang wibu tuh. Gue suka nonton anime, cuman milih-milih juga, nggak semua gue tonton. Kayak anime-anime yang terkenal aja, yang masyhur-masyhur itu ditonton. Cuman kalau sekarang kayaknya udah nggak ada waktunya, karena kan sibuk kuliah. Asik, sibuk kuliah kayak orang pentingnya lu. Belajar mah kagak. Enggak, tapi serius, kuliah itu penting bro, asli. Ini dadanya gue asal-asalan ya, kayak anak kos-kosan biasa nih. Lu tinggal potong aja. Pokoknya anak kos-kosan tuh lu nggak dituntut kok. Di sini nggak ada jurinya juga kan. Ya elah, so imut banget saya sambit keranjang dong. Jadi lu makan yang lu suka aja. Nih ayamnya segini. Ini belum ada dimarinasi apa-apa, cuman dicuci pakai air. Cuman nanti kita lihat rasanya. Gue tuh suka masak. Cuman ya suka aja masak, hobi kali ya. Cuman enak mah kagak, cuman kemakan mah iya, kemakan. Yang penting kalau masak itu ada garam, ada bawang merah, bawang putih, ada gula. Kalau misalnya orang Jawa, kalau misalnya orang Sumatera kagak demen, dia mah kagak pakai gula. Pakainya itu garam doang kayaknya. Jarang banget. Makanya warung nasi Padang tuh kayaknya kagak ada yang kecap deh. Ada yang kecap, cuman gue pernah beli tuh, ada ayam. Ini ayam kecap katanya. Sekali gue coba asin, kecap apaan yang asin? Kecap asin kali ya. Tapi ini katanya ayam kecap. Oh mungkin kecap asin. Iya mungkin ya. Nah makanya lu yang orang Jawa terus tinggal di Sumatera itu pasti ngerasain banget coy perbedaannya. Kayak ini motongnya gimana ya? Gue belum pernah masak ini coy, serius. Jagung yang kecil ini gue nggak pernah masak. Cuman makan iya pernah. Lu yang sekarang ada di Pulau Jawa nih, lu coba merantau lah kemana kayak, karena dunia itu luas bro. Gua itu ya, sebelum gua merantau, gua kira manusia itu hidup cuma di Jawa doang. Ini jagungnya mana? Buset, kecil banget ini. Gua kira jagungnya tadi kebanyakan. Ini gimana? Gini aja kali ya. Oh iya, jagung gawat banget, jadinya segini doang. Jagungnya gua kira gede loh. Ya Allah, segini doang. Ini mah kenyang sama bawang ini. Oke guys, ini dia. Nih ya, ada telur. Kita sini. Ada telur, cabe, bawang merah, bawang putih, sama jagung, sama ayam. Udah, begini doang masak. Ini kita masaknya, kita tumis nih. Oke, udah segitu aja cukup. Nah, ini langsungnya kita masukin anunya, bawang merah, bawang putih. Soalnya dia nih kunci semuanya. Andaikan di dunia ini kagak ada bawang merah, bawang putih, habis udah. Nggak ada orang bisa numis. Tukang nasi goreng kayak bumbunya bawang merah, bawang putih. Oh. Nah, ini biasalah kita tumis sampai harum. Disclaimer ya, ini gue sebenarnya bukan konten masak ini, cuman pengen sambil ngobrol aja. Jadi gimana nih? Menurut kalian kuliah tuh penting nggak? Penting nggak menurut kalian? Menurut gue ya, gue sebagai orang yang kuliah gitu, gue kuliah tuh asik bro. Tapi bukan buat nongkrong. Secara pribadi ya, menurut gue kuliah tuh penting bro. Di situ lu bisa membuka otak lu untuk berpikir. Biasanya kan kita kayak dari SD, SMP, SMA tuh kan kayak ibaratnya kalau kambing mah disuapin mulu, dikasih empan mulu. Nah kayak kalau mahasiswa nih kayak kita tuh disuruh nyari sendiri materinya. Nanti dosen itu kayak cuman sebagai pembantu atau fasilitator bagi kita. Kalau misalnya kita ada pelajaran kita yang bingung dan segala macam, terus apa ya kegedean. Iya, terus kalau nanya-nanya begitu doang mah tinggal tanya ChatGPT aja. Ya bener juga sih, ChatGPT itu bisa merubah hidup kita. Oke, ini udah ya. Sekarang kita masukin apa dulu nih? Kita masukin ayam dulu kali ya. Takut kagak matang ayamnya nanti. Tapi ayam pasti matang sih. Oke, di sini. Ini kalau kagak ada ayam kagak apa-apa ya. Lu mau masak apa kek kagak apa-apa. Mau masak pakai ayam, mau pakai bakso, sosis, kagak ngapa-ngapa. Yang penting enak gitu kan. Di zaman sekarang ya, meskipun ada sebagian orang tuh pernah bilang juga, orang tuh kuliah cuman buat nyari kerja doang. Ada benernya, cuman itu bukan menjadi prioritas utama. Ya setiap orang beda-beda ya. Gue tambahin telur. Ya kalau misalnya lu mikirnya kuliah untuk
cari kerja, ya itulah yang lu dapet. Tapi menurut gue sayang banget sih, kuliah dipakai dengan niat kerja aja tuh, itu sayang banget bro. Karena dengan adanya kuliah, gue bisa mikir, ya meskipun tanpa kuliah bisa mikir juga, cuman lebih luas lah gitu kesempatan berpikir kita. Karena kenapa? Karena di tempat kuliah itu kita ketemu sama orang-orang yang berpendidikan yang sudah lama. Jadi sebenarnya kita tuh nggak sadar, ternyata oh ternyata begini ya, ternyata ilmu tuh begini ya. Kita nih orang awam banget dulu. Nah itu kebuka tuh pas di kuliah, dan gue sadar itu. Jujur ya, gue setelah lulus SMA itu gue nggak langsung kuliah. Gue itu merantau dulu. Gue kerja, gue belum ada kuliah tuh. Karena gue waktu itu kagak mau kuliah coy. Soalnya menurut gue kayak apa sih kuliah gitu. Gue kagak mau jadi orang yang ikut-ikutan. Oke, ini tinggal tambahin air dikit. Namanya juga tumis, jangan banyak-banyak. Oke, kecap asin. Buat apaan bang? Udah masukin aja. Nih kecap Inggris. Ini biar wangi sih dia katanya. Tapi jangan banyak. Ah segitu. Dah segitu aja. Garam, masako. Gulanya disemutin. Gula, mecin. Jangan banyak. Oke, ini tadi kita udah sesening bumbu-bumbu udah masuk semua. Ini tinggal kita tunggu aja nih karena udah azan. Gue mau sholat dulu deh. Biar nanti habis selesai sholat kita langsung makan. Siap. Ini belum matang banget ini. A few moments later. Oke, baru aja gue tinggalin ya sholat. Ini apinya kecil banget, kecil dah. Masih pik apinya. Nah ini sekarang kita matiin aja. Ini kayak udah matang, udah pasti matang nih. Sampai kering banget kuahnya ini. Kasih kuah lagi kali ya. Enak udah bismillah. Nah, ini dia lah. Jadinya seuprit banget. Jadinya seuprit banget coy. Ini gue pakai baju ini soalnya baru sholat. Asik. Ya tadi kita sampai mana tadi ngobrolnya ya? Oh iya. Kenapa gue nggak makan dulu ya daripada sholat? Itu mungkin bagi sebagian orang pertanyaan yang aneh ya. Bismillah. Asin. Kebanyakan asin nih. Coba ya bawang goreng enak kali ya. Dia jadi wibu. Nani kau suki? Chocominto. Shut up! Oke. Gue kagak makan nasi soalnya ini program diet. Udah lama bilang dietnya udah lama. Jadinya mah kagak. Kira-kira penting mana makan sama sholat? Jawabannya adalah tergantung. Iya bro, serius tergantung. Jadi kalau misalnya makanan itu udah dihidangkan, artinya udah matang nih, udah dikasih, terus orang tuh lapar banget, dahuluin makan. Asli bener kata gua, dahuluin makan. Karena kita bakal kepikiran. Nanti lagi sholat malah nginget makan. Aduh, makan kayak tadi enak banget itu opor ayam. Apalagi tadi ada sayur nangkanya juga tuh. Pakai nasi anget-anget, enak banget. Bayangin aja, lu lagi sholat mikir begituan. Karena makanan udah matang cuy. Nah makanya dianjurin kalau masakan belum dihidangkan, artinya masih mentah aja kayak tadi tuh. Kayak masih belum digoreng, belum diaduk-aduk, pokoknya belum dihidangkan lah, belum ada di atas meja, sholat dulu. Gitu. Ngomong-ngomong, enak juga nih makanannya. Gue kira tadi jagungnya bakal jadi mayoritas. Ternyata minoritas. Tuh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita makan sayur, asik. Setelah gue nonton banyak podcastnya Dr. Tita sama channelnya Dr. Felix Zuhendri tuh, sekarang gue jadi yakin kalau makan itu bukan cuma sekedar makan. Hei mahasiswa, Anda setiap hari kalau makan ayam geprek kagak sehat. Setiap hari makan ayam geprek, sayurnya mana? Beli sayur, makan yang lain-lain, beda-beda indah. Kalau ayam geprek tuh dia masuknya ultra processed food bukan sih? Ya, jadi gue terus mikirin kayak segi dari karbonnya. Biasanya gue karbonnya tuh pakai kentang. Cuman sekarang lagi pengen sayur aja. Terus ada proteinnya kayak dari sayur, ayam. Cuman yang belum kesampaian buahnya. Jadi kalau misalnya orang tua tuh suka bilang, ada lu makan enak-enak banget. Dulu gue makan cuma nasi sama garam, sama kecap, sama sambal doang. Iya, makan nasi yang banyak kagak pakai apa-apaan juga kenyang. Gitu kan. Pertanyaannya kan bergizi apa enggak kan begitu. Dan itu bisa menjadi investasi juga buat misalnya lu pada punya anak nih, atau nanti kita punya anak. Bro, makanan bergizi itu lebih penting daripada rokok. Serius. Karena ada penelitiannya tuh. Gue inget ya, Timothy Ronald tuh pernah cerita di podcastnya Om Deddy.
Ada dah, di NTT banyak. Mendingan bapaknya mendingan ngerokok dibanding bayar anak ke sekolah. No, iya, lebih mending rokok, makan, baru bayar anak sekolah. Itu parah banget. Oke, pendidikan itu penting. Makan bergizi juga penting. Masalahnya karena kebanyakan orang Indonesia itu yang terlalu egois banget, sampai dia itu nggak tahu kalau dia tuh duitnya kurang, malah dia beli rokok. Keegoisan yang luar biasa. Pesan dari dokter tuh, jadilah perokok yang bermartabat. Ya, alhamdulillah. Mungkin pembahasan kita terlalu banyak dan nggak mendalam ya. Namanya juga gue sambil makan, sambil masak itu nggak bisa dibagi-bagi. Tapi ya gue seneng aja. Ada konten masak sambil cerita-cerita, ya biar nggak bosan aja sih. Itu aja. Terima kasih udah nonton. See you.